Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang beribadah bersama dengan kita, maupun kita yang ada di tempat ini. Kita percaya melalui puji-pujian tadi bagi Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-67. 76, terbalik saudara ya. 76 tahun. Sampai hari ini Tuhan boleh memberkati bangsa kita. Walaupun banyak masalah, tantangan, tetapi kita terus berdoa. Kalau waktu dahulu bagaimana pahlawan-pahlawan berjuang untuk bangsa kita. Dan bangsa kita boleh mendapatkan kemerdekaan. Tetapi perjuangan itu tidak boleh berhenti. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa kita. Amin. Dan hari ini tema firman Tuhan, saya akan mengambil salah satu tokoh pahlawan, saudaraku, yang ada di Alkitab, yaitu pahlawan yang gagah perkasa. Yuk sama-sama baca judulnya, 1, 2, 3. Pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 tentang Yeftah. Nama Yeftah pertama kali muncul dalam kitab Hakim-Hakim dan dikenal sebagai Yeftah bin Gilead, saudara. Ia menjadi hakim sebelum kerajaan Israel dipimpin Saul dimulai. Dan dia sebagai hakim memerintah di Israel cuma sebentar. Hanya 6 tahun. Saudara nanti bisa lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Nah seperti namanya Yeftah bin Gilead, selain dia anak Gilead, dia juga berasal dari Gilead. Dan Gilead ini ada di daerah wilayah Israel yang terletak di daerah pegunungan, yang di dalam pembagian wilayah daerah itu ada beberapa suku yang ditetapkan untuk tinggal di situ. Suku Gad, suku Manasye, suku Ruben, bahkan ada juga Efraim, saudaraku. Dan salah satunya Yeftah ini adalah kemungkinan dari suku Manasye. Sama-sama kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adapun Yeftah, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ayat 3. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Dijelaskan di ayat pertama, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi, nah ini dia, gak enaknya saudaraku. Ternyata Yeftah punya latar belakang. Tetapi Yeftah bin Gilead ini merupakan anak perempuan sundal. Yang pastinya dicap sebagai sampah masyarakat nama ini saudaraku. Dan bagi seorang Yeftah tentunya ini menjadi tekanan seseorang jika disebut sepanjang sejarah hidupnya anak perempuan sundal. Kalau kita di lingkungan saja dibilang Kristen karena cuman sendiri Kristen di kampung itu kayaknya tertekan sekali. Apalagi ini sepanjang hidupnya dikenal dengan anak perempuan sundal. Bahkan bukan hanya itu latar belakang Yeftah. Yeftah juga menerima perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya mengusir Yeftah dengan berkata, kamu tidak menjadi bagian ahli waris. Tidak akan mendapatkan namanya milik pusaka. Dalam kondisi yang seperti ini, Yeftah saudaraku, dia pergi dari rumah, dia lari ke tanah Tob, namanya tanah Tob.
Dan di sana ia berkumpul bersama petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan Yefta. Dan Yefta masuk dalam pergaulan yang buruk. Pahlawan loh. Tetapi latar belakangnya luar biasa, saudaraku. Nah, ketika kita lihat dari sini, Yefta yang lahir dari keluarga yang berantakan, mengalami penolakan, akhirnya terjerumus dalam pergaulan yang salah. Pertanyaan saya, apakah tidak bisa dipulihkan? Apakah masa depannya hancur dan tidak bisa berubah menjadi pria yang baik dan berguna? Mungkin secara manusia itu mustahil untuk mengubah seseorang yang latar belakangnya anak perempuan sundal. Ya punya kekecewaan, diusir. Bukan hanya saudara-saudara di dalam rumahnya, tetapi keluarga Gilead, keluarga besar, mengusir dia, menolak dia. Apakah mungkin Yefta bisa diangkat menjadi orang yang terhormat? Mungkin bagi manusia itu sulit. Tetapi Alkitab menceritakan Yefta yang memiliki latar belakang buruk, namun bisa dipulihkan menjadi orang yang baik. Yefta bisa dipakai Tuhan secara hebat. Bahkan Alkitab jelaskan bahwa Tuhan mengubah dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, saudaraku, pahlawan yang gagah perkasa, arti pahlawan itu seorang yang memberi diri untuk berkorban dan berjuang. Makanya di awal saya bilang, merdekanya Indonesia ini ada pahlawan-pahlawan yang rela mati, yang rela berjuang, yang memberi dirinya untuk membela bangsanya. Itu pahlawan. Bahkan gagah perkasa itu berani, kuat, memiliki kesanggupan, saudaraku. Itu pahlawan yang gagah perkasa. Nah, hari-hari ini sangat dibutuhkan sekali orang-orang yang berani. Orang yang kuat, yang mau berjuang dan tidak menyerah. Di Indonesia ini butuh pahlawan-pahlawan seperti Yefta, saudaraku. Ya, yang mau berjuang buat keamanan bangsanya, yang mau berjuang berdoa buat kesejahteraan bangsanya. Bahkan di tengah kondisi saat ini, saudaraku, Tuhan rindu menjadikan saya dan saudara itu pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Karena dikatakan pahlawan itu orang yang berani, enggak takut, enggak mudah menyerah, siap nerima tantangan. Jadilah pahlawan gagah perkasa, saudaraku. Saat ada pergumulan, saudara menjadi pejuang-pejuang yang kuat, sanggup menghadapi tantangan. Jadilah pahlawan gagah perkasa di tengah keluarga. Mungkin saudara statusnya sebagai suami. Suami dalam kondisi seperti ini harus memenuhi kebutuhan anak-anak. Bayar angsuran ini, bayar angsuran itu. Tetapi kalau itu menjadi pergumulan saudara, jangan pernah menyerah. Amin. Sebagai istri atau sebagai ibu tanpa suami yang harus berjuang juga buat keluarga. Saudaraku, jadilah pahlawan yang gagah berani, yang berjuang bagi keluarganya. Bapak, Ibu, saudaraku dalam kasih Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana seorang yang punya latar belakang rusak dan buruk ini, bahkan Yefta pernah gagal, saudaraku, dan mengalami banyak penolakan, tetapi menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Yang pertama, menjadi pahlawan yang gagah perkasa, Yefta belajar melihat rencana Tuhan dalam setiap peristiwa. Melihat rencana Tuhan dalam setiap peristiwa. Ada banyak peristiwa yang terjadi dari kita lahir sampai kita hadir sampai saat hari ini. Nah, bicara soal peristiwa tentunya situasi-situasi yang sukar. Bicara tentang peristiwa atau yang sukar itu mungkin dari kelahiran. Ya, kita lahir tidak bisa memilih, saudaraku. Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana. Kita tidak bisa memilih dari suku mana. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua juga tidak bisa memilih anak yang seperti apa yang dilahirkan. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada anak berkata, mengapa ya aku dilahirkan di tengah keluarga yang seperti ini?
Ada orang tua berkata, kenapa Tuhan kasih anak yang seperti ini? Ada juga berkata, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku nggak mati saja? Atau mungkin berkata, kenapa aku dilahirkan? Nggak tahu siapa mamaku, nggak tahu siapa ibuku, nggak tahu siapa ayahku, nggak tahu siapa bapakku. Atau mungkin saudara sebagai pekerja, saudara melewati suatu tekanan dalam pekerjaan, saudara dituntut ini, dituntut itu, ada tekanan di sana sini. Mungkin banyak lagi peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan. Seperti Yefta alami. Tetapi belajar untuk melihat rencana Tuhan dalam setiap peristiwa. Saudaraku, meskipun kondisi tidak enak sekalipun yang kita hadapi, maka kita harus melihat, apalagi sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita pasti mengerti dan tahu bahwa di balik semuanya itu, di balik semua peristiwa ada kehendak serta maksud rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sadar saudara, berhenti mengeluh. Berhenti mempertanyakan mengapa. Tetapi percayalah dan melihat bahwa rencana Tuhan akan indah digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, jika Tuhan izinkan saudara berada dalam kondisi yang sangat sulit, sebagai anak, sebagai suami, sebagai pekerja, apapun itu saudaraku, dan saudara mau berjuang, saudara tidak menyerah, maka saya percaya saudara akan melihat campur tangan dan anugerah Tuhan menyertai hidup saudara. Yefta dalam kondisi sama sekali tidak ideal. Dia menjadi seorang pahlawan, tetapi saudaraku, ini yang dilakukan Yefta. Dia tidak mau diam di kondisi yang pahit. Dia tidak mau terus berada di tempat yang gelap. Karena apa? Karena Yefta percaya ada rencana Tuhan. Mari kita buka di ayat yang kelima. Hakim-Hakim 11 ayat kelima. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Jika kita perhatikan, melalui peristiwa Bani Amon menyerang atau mau melawan orang Israel. Dari peristiwa ini tentunya ada alasan. Mengapa tua-tua Gilead mencari Yefta? Mengapa tua-tua Gilead kok tertuju kepada Yefta? Apa mungkin keberanian Yefta di tanah Tob terkenal? Oh, Yefta terkenal sebagai pemimpin di sana di tanah Tob. Mari kita panggil dia untuk menjadi hakim atas kita, menjadi panglima atas kita. Mungkin itu alasannya, saudaraku. Ya, dianggap tepat, saudaraku, alasan sehingga tua-tua itu memanggil Gilead. Tetapi alasan yang lebih tepat, saudaraku, adalah Tuhan bekerja dan berdaulat dalam setiap peristiwa yang kita alami. Sehingga apa? Sehingga tua-tua itu mencari Yefta. Mungkin beberapa orang berkata, wah itu kebetulan Pak. Kebetulan saja orang panggil Yefta. Kalau Tuhan panggil Yefta sebagai pahlawan, itu bukan suatu kebetulan, tetapi rencana Tuhan. Amin. Kalau Tuhan izinkan Bani Amon menyerang Israel, itu bukan kebetulan, tetapi karena rencana Tuhan. Tuhan mau pulihkan dan pakai Yefta. Itu sebabnya saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau saudara hadapi banyak peristiwa, jangan pernah lari
dan kecewa meninggalkan Tuhan. Atau kita salah langkah sehingga kita terlalu jauh dari Tuhan. Dan kita merasa hidup kita ini sangat berat dan kita merasa tidak adil dan menyalahkan keadaan. Menuduh Tuhan berbuat jahat kepada kita. Tetapi malam hari ini kita diingatkan kembali, apapun peristiwa terjadi, termasuk COVID ini, berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan pemerintah, berhenti mengutuki pemerintah bangsa Indonesia, bla bla bla, ini itu nggak bisa jalan keluar, PPKM lagi, wah berhenti saudaraku. Tetapi kita belajar dari sisi bagaimana Tuhan akan membuat rencananya yang indah bagi Indonesia. Bagi kota kita, bagi keluarga kita. Mari bangkit saudaraku dari keterpurukan, pandang ke depan. Dan lihat ada rencana Tuhan dalam setiap peristiwa. Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu tahu persis rancangannya untuk kita. Demikian firman Tuhan, rancangannya apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh percaya ini. Jadi kalau ada peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, apapun itu, lihatlah cara rencana Tuhan dalam hidup kita. Seorang yang penglihatannya agak kabur butuh kacamata, saudaraku. Kalau lepas kacamata, kelihatan sesuatu di depan tuh tidak indah. Kelihatan sesuatu di depan tuh kayaknya nggak benar. Tetapi ketika dipakai kacamata yang pas, maka dia melihat yang tadinya kabur. Sesuatu pemandangan yang indah. Bukankah Tuhan juga rindu? Jangan lihat sekarangnya, jangan lihat kondisi keadaannya, tetapi lihat dari cara pandang Allah bahwa Allah sedang membuat sesuatu rencana yang indah bagi saya dan saudara. Amin. Yang kedua, pahlawan yang gagah perkasa, mau mempergunakan setiap kesempatan. Ini penting sekali. Di setiap jalan kehidupan selalu ada kesempatan dan tawaran dari Tuhan. Yang pertama, di bagian yang kedua ini ada dua bagian, kesempatan untuk melayani. Nah, saudaraku, kesempatan untuk melayani, Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita menjadi mitra kerja Tuhan. Menjadi teman sekerja Allah. Dia mau pakai hidup kita dimanapun kita berada. Mungkin di pekerjaan kita, di usaha kita, di pelayanan kita. Tuhan mau pakai kita menjadi alat kemuliaannya. Itu sebabnya kita harus memiliki kerendahan hati untuk meresponi setiap kesempatan melayani Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan menciptakan kita masing-masing, pasti Tuhan sediakan kemampuan, talenta. Kita ini unik saudaraku. Yang satu nggak bisa ini, yang satu bisa ini. Masing-masing saling memperlengkapi. Tetapi kita lihat di sini ternyata setiap kita pasti memiliki kemampuan. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang terakhir sama-sama katakan, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kata kekuatan di sini adalah kesanggupan yang dapat kita lakukan untuk mengasihi Tuhan itu apa? Dengan kekuatan, apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan itu apa? Tuhan pasti beri kemampuan. Jangan bilang aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak memiliki apa-apa. Apa yang harus saya beri? Tuhan selalu memberi kesempatan. Pergunakan itu sebagai pahlawan yang perkasa untuk bisa melayani Tuhan. Awalnya Yefta sempat menolak. Ketika para tua-tua datang meminta dia memimpin peperangan melawan Bani Amon. Coba kita baca 11 ayat 5. Saya ulang lagi ya sampai ayat 10.
Dan ketika Bani Amon berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Setuju? Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. 10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu. Dari obrolan ini, di awal Yefta sempat ingin menolak pelayanan ini. Tetapi ketika mereka ada perjanjian, akhirnya Yefta menggunakan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, menjadi panglima, menjadi hakim bagi Israel. Saudaraku, jika saudara masih sehat sampai hari ini, masih bisa bernapas, masih kuat, bahkan Tuhan percayakan kemampuan, mempercayakan berkat-berkat Tuhan, jangan tunda atau tunggu. Tunggu, jangan. Kalau Tuhan mempercayakan banyak hal, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita sudah mati, sudah meninggal, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan sampai saudaraku, ya, tempat perkuburan atau tempat pemakaman itu adalah harta yang termahal. Mengapa? Karena di situ ada potensi-potensi yang belum disampaikan, yang belum diberi buat melayani Tuhan. Potensi itu dimakamkan karena udah meninggal. Gunakanlah kesempatan. Siapa aku sih Tuhan? Aku mungkin anak perempuan Sunda. Aku nggak tahu punya orang tua seperti apa. Tetapi kalau saudara mempergunakan kesempatan ini, maka Tuhan akan pakai saudara menjadi pahlawan yang memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati jiwa-jiwa, bahkan memberkati bangsa kita. Gunakan kesempatan itu saudaraku. Pengkhotbah 9 ayat 10, demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat, dikatakan, semampumu. Sebatas mana kemampuanmu, lakukan itu, karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati. Jadi selagi aku masih hidup, aku mau melayani Tuhan. Amin, amin, amin. Kesempatan apa lagi selain melayani Tuhan? Kesempatan untuk berubah. Matius 3 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tunjukkanlah dengan perbuatanmu. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari ya saudara. Matius 3 ayat 8. Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Ini tidak kalah pentingnya dari kita menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Yaitu apa? Gunakan kesempatan untuk hidup baru. Untuk merubah diri kita. Tunjukkan perbuatan-perbuatan bahwa kita sudah berubah. Ketika kita mau melupakan masa lalu manusia lama kita, maka Tuhan akan berkenan mengurapi kita, memberkati kita. Bahkan memakai kita, saudaraku. Jangan pernah kita melayani dengan jubah yang lama, tetapi layanilah Tuhan dengan jubah yang baru. Amin.
Jangan pernah sia-siakan waktu. Ada salah satu ilustrasi saudaraku, seorang bapak. Dia ketahuan selingkuh istrinya tahu bahwa suaminya selingkuh. Ditegur oleh istrinya. Wah, melawan saudaraku. Akhirnya dia pergi sama selingkuhannya, ketahuan dengan saudara lain. Wah, dia nggak mau dengar. Dinasihati hamba Tuhan, dia nggak mau dengar. Tiba-tiba diajak makan. Diam-diam pergi sama selingkuhannya makan bersama di restoran. Dan di dekat restoran itu ada apa? Ada kerusuhan. Bukan kerusuhan ya. Kayak baku tembak begitu. Tiba-tiba tembakan itu terarah. Nyasar, peluru nyasar kepada seorang bapak ini. Lalu mati. Nunggu apa lagi sih? Kalau Tuhan sudah ingatkan kita untuk berubah, berubahlah. Jangan tunggu sudah mati, mana lagi bisa berubah. Yeftah, dia buktikan perubahan dalam kehidupannya. Nah, saya akan beberapa saja bukti perubahan Yeftah. Ketika Bani Amon ingin berperang melawan Israel, yang dilakukan Yeftah adalah mampu menahan diri. Ya, ini salah satu buah roh penguasaan diri ada dalam hidup Yeftah. Ya, penting sekali perubahan ini. Ketika Bani Amon ingin berperang melawan Israel, yang dilakukan Yeftah dia menahan diri. Dengan apa? Dengan tidak langsung turun, dengan tidak langsung berperang. Dia lakukan dulu komunikasi dengan baik, kalau bisa nggak jadi perang. Dia kirim utusan, dia memakai pendekatan yang lembut, dia memakai pendekatan yang baik, yang sopan. Dia ajak ngobrol dulu ini, Raja Bani Amon dengan utusan, saudaraku, datang ke sana. Mengapa Yeftah memakai pendekatan ini? Tidak langsung saja menyerang Bani Amon. Di sini kita belajar bahwa Yeftah sudah berubah. Ia tidak memakai pendekatan dengan cara perampok. Itu berubahnya Yeftah. Ya, bagaimana sih sikap perilaku perampok atau pemeras? Garang, kasar, main rampas. Tetapi ketika Yeftah menjadi panglima, ketika dia tahu Bani Amon datang menyerang, dia lakukan pendekatan dengan cara apa? Perbuatan yang sudah diubahkan. Ya, menahan diri. Yuk, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, bisa mengontrol diri kita. Jangan mudah emosian ya saudaraku. Apalagi lihat kondisi keadaan seperti ini. Yeftah bisa berubah. Yang kedua, ayatnya dulu ya saudara. 12. Dikatakan kemudian Yeftah mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan. Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku. Lalu Yeftah selanjutnya mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon. Jadi surat menyurat nih. Kalau zaman sekarang WA-WA-an nih. Ting tang ting tong 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 tang. Bukan ribut di WA saudaraku. Tetapi kalau bisa ditahan marahnya. Kalau bisa jangan ada pertumpahan darah. Ini bukti perubahan Yeftah yang pertama. Yang kedua, perubahan Yeftah yang kedua, Yeftah menjawab sesuai dengan fakta. Jadi tidak ada kebohongan lagi dalam dirinya. Tidak ada lagi dusta dalam dirinya. Kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal 15 ayat 21, saya akan baca ayat 13 saja. Perhatikan ayat 13. Bisa dibuka yang saya minta tadi. Demikian firman Tuhan. Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yeftah, orang Israel. Ketika berjalan keluar dari Mesir, telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Nah dari ayat ini dan ayat selanjutnya kalau saudara baca, Bani Amon menuduh Israel merampas tanah mereka. Menuduh. Saudara kalau dituduh gimana sih respon saudara? Wah mencam-mencam, marah-marah saudaraku.
berkata ini, berkata itu, enggak, perkataannya kasar dan sebagainya. Tetapi tidak dengan Yefta. Yefta menjawab sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta firman Tuhan. Ternyata Yefta ini dari kecilnya, ya saudaraku, menurut catatan sejarah, bahwa Yefta ini juga pernah belajar firman Tuhan selama dia dididik sebelum diusir. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu fakta sejarahnya bahwa Israel tidak pernah merampas tanah milik Bani Amon. Nah, saya tidak membahas soal Yefta pintar jawab atau bukan. Yang saya bahas perubahan hidupnya luar biasa. Dia menjawab dengan fakta. Seberapa kita kalau ditanya, kalau diberi keterangan, jawablah dengan sebenar-benarnya. Karena kita ini manusia baru. Kita buang dusta, kita buang kebohongan, ketidakjujuran itu. Seperti Yefta. Dia jawab persis seperti dalam Bilangan pasal 20-21. Bahwa Israel bukan seperti yang dituduhkan oleh Bani Amon. Selanjutnya perubahan Yefta apa? Rendah hati, saudaraku. Sisi manusia banyak kali merasa sombong dan tinggi hati. Baru saja dipakai Tuhan, udah sombong. Sisi manusia, ya terkadang dagingnya keluar, saudaraku. Kedagingannya maksud saya. Kelihatan, ingin menonjolkan diri. Baru saja dipilih menjadi panglima, menjadi pemimpin. Udah sombong mungkin, saudaraku. Tetapi beda dengan Yefta. Dia tahu dia panglima. Dia tahu dia hakim Israel. Tetapi ketika dia menjawab dan memberi penjelasan kepada Bani Amon di ayat yang ke-27. Ini jawaban yang rendah hati sekali. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, terhadap Bani Amon. Tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Kerendahan hatinya apa? Sekalipun dia hakim, sekalipun dia panglima, dia katakan kepada orang Bani Amon, bukan aku yang akan berperang, bukan aku yang kepala dari semuanya. Bukan aku hakim atas Israel, tetapi dia meninggikan Tuhan. Tuhan sajalah hakim atas saya dan kamu. Itu sebabnya buang kesombongan. Kalau saudara diangkat Tuhan, diberkati Tuhan. Bukan aku, tetapi Tuhan yang menjadikan aku kaya. Yang menjadikan aku berhasil. Yang memberkati aku. Yefta tidak mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri. Tetapi dia katakan dan meninggikan nama Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, selanjutnya Yefta mau dipimpin Roh Allah. Ini perubahan hidup, mau dipimpin. Ayat 29 dikatakan seperti ini. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Jangan lihat lagi perampoknya ya saudaraku. Jangan lihat lagi masa lalunya. Lihat hidup yang sudah diubahkan Tuhan. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dikatakan dia berjalan, dia melalui, dia berjalan sampai ke Bani Amon. Siapa yang memimpin Yefta? Roh Tuhan berkuasa atas Yefta. Saudara yang sudah dipenuhkan atau dibaptis Roh Kudus, jangan pernah berhenti untuk terus dipenuhkan Roh Kudus. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, minta Tuhan membaptiskan kita dengan Roh Kudus-Nya. Setelah kita dibaptis, dipenuhi setiap hari. Kita juga jangan lupa dipimpin oleh Roh Kudus di setiap perjalanan sampai ke Bani Amon. Dipimpin oleh Roh Allah. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa
menjadi milik Kristus. Saya. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, saudara. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Mau dipimpin roh Allah, haleluya. Mau dipimpin roh Allah. Ini perubahan Yefta. Orang yang dipimpin roh Allah, dia harus total menyerahkan dirinya. Ditawan oleh roh Allah. Perubahan yang terakhir. Masih banyak saudara nanti buat sendiri ya. Yefta menjadi pribadi yang memberi. Hakim-Hakim 11 ayat 30 dikatakan seperti ini. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Nanti saudara lanjut. Dia bernazar memberikan siapa saja yang pertama keluar dari pintu rumahnya. Nah, Yefta bernazar di hadapan Tuhan. Sekalipun banyak orang berkata, wah, nazar Yefta itu nazar keterlaluan. Nazar Yefta itu adalah nazar yang gak pikir panjang. Masa dia bilang seperti itu? Yang keluar yang pertama dari pintu rumahnya adalah putri satu-satunya. Anak satu-satunya. Dan itu harus diserahkan kepada Tuhan. Nah saudaraku, dalam kasih Kristus, saya tidak akan membahas akhir hidup dari putrinya. Ada yang bilang dipersembahkan kepada Tuhan. Ada yang bilang diberikan kepada pelayanan Tuhan, melayani seumur hidupnya di bait Allah. Tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah Yefta mau memberi nazarnya. Dan tepat seperti ia janjikan. Anaknya itu adalah satu-satunya. Sesuatu yang berharga. Satu-satunya saudaraku. Tetapi saya melihat di sini. Yang menjadi perhatian saya. Bagaimana Yefta berani menepati janjinya. Untuk memberi yang terbaik dari miliknya. Bagi Tuhan. Nah saudaraku, dalam kasih Tuhan. Kalau saudara rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gunakanlah kesempatan kita untuk mengalami perubahan. Dulu mungkin kita seperti perampok. Kok bisa Pak aku perampok? Iya, mungkin seperti saya bilang ya. Hidupnya ambil terus, ambil untuk aku. Jarang memberi. Kita mau diubahkan malam hari ini, amin. Menjadi pribadi yang mau memberi. Dia lepaskan nazarnya, dia tepatkan janjinya. Dan beri bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak kali Tuhan terkadang mengingatkan kita melalui firman-Nya. Untuk kita boleh berubah. Meninggalkan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Seringkali Tuhan terkadang menegur kita mungkin lewat orang lain. Bahkan melalui kejadian yang terjadi. Sadarlah, mungkin itu adalah kesempatan untuk kita merubah hidup kita. Bahkan sore hari ini, kalau saudara dengar firman Tuhan, itu singgung saya itu. Enggak, Tuhan tidak sengaja singgung saudara. Tetapi Tuhan mau bekerja, mengubah hidup saya dan saudara. Amin. Dan yang terakhir saudaraku. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia mau membawa segala perkara kepada Tuhan. Kalau dulu saya pernah menyampaikan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tapi kalau ini kalau mau ditanggung Tuhan, bawa dulu dong kepada Tuhan ya. Segala perkara dibawa kepada Tuhan. Ayat 11 bagian B dikatakan seperti ini. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, ini perkara yang tidak mudah ya. Dari seorang anak perempuan sundal diusir oleh saudara-saudaranya, bahkan keluarga besarnya. Bahkan pernah ada di masa kelam bersama perampok-perampok. Apalagi pernah dikecewakan, ditolak. Untuk percaya kepada janji tua-tua Gilead. Untuk mengangkat dia sebagai kepala. Itu sebenarnya berat bagi Yefta. Tetapi sesuatu yang berat itu, apakah benar ya tua-tua Gilead ini akan
mengangkat saya itu mungkin menjadi gejolak dalam dirinya. Tetapi dikatakan dia bawa itu kepada Tuhan. Bahkan segala perkara di sini mungkin saja Yefta mengucapkan hal perjanjian yang telah dilakukannya di hadapan Gilead. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka janjikan dan sebagainya. Nah, tetapi ketika saya membaca kata membawa, itu dabar yang berarti Yefta berkata-kata, Yefta bercakap-cakap kepada Tuhan dengan sangat tegas. Yefta menyatakan segala, bukan hanya perjanjiannya kepada tua-tua Gilead, tetapi segala yang dia alami, segala yang dia gumulkan, segala yang dia rasakan, dia bawa dan sampaikan itu di hadapan Tuhan. Bebannya berat, memenangkan perperangan. Tetapi dia bawa itu ke hadapan Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, nah arti mispa di sini sedikit lagi saudaraku. Dalam perjanjian lama banyak sekali mispa. Mispa bisa beberapa tempat dikatakan mispa. Nah, saya akan mengartikan beberapa kata mispa. Bagi Yakub, mispa itu berarti Tuhan berjaga-jaga, ya. Dan juga mispa. Jadi ketika Laban mengejar Yakub, mereka ketemu, mereka adakan perjanjian antara Yakub dan Laban, membuat batu yang ditumpuk, dan batu itu, tempat itu dikatakan mispa. Katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau. Itu bagi Yakub pengertian mispa, bahwa Tuhan berjaga-jaga. Bagi Samuel, mispa itu tempat berkumpulnya orang Israel. Dan mispa itu tempat Samuel berdoa mohon pemulihan kepada bangsa Israel yang berdosa. Mohon kemenangan Israel atas Filistin. Dan mereka mempersembahkan korban di mispa. Ya, dikatakan di ayat 1 Samuel 7 ayat 5-6. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Bagi Samuel, Mispa itu tempatnya dipulihkan oleh Tuhan. Bagi Samuel, mispa itu tempat membawa korban persembahan bagi Tuhan. Bagi Samuel, mispa itu adalah tempat di mana terbuka akan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Bahkan bagi Yakub, mispa itu adalah tempat pertolongan, penjagaan daripada Tuhan. Dan bagi Yefta, arti mispa adalah persekutuan, di mana Yefta menjadi Tuhan tempat dia mengadu. Di mana Yefta menjadikan Tuhan tempat berseru dan membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Karena Yefta percaya bahwa Tuhan Allah sanggup menjaga dia. Bahwa Tuhan Allah sanggup memakai dia. Bahwa Tuhan Allah sanggup mengubah pribadinya Yefta. Bahwa Tuhan sanggup menolong Yefta dan memberi kekuatan kepada Yefta. Saudara dan saya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang mampu melihat rencana Tuhan dalam peristiwa. Pahlawan yang mengambil kesempatan untuk melayani dan diubahkan oleh Tuhan. Pak, mustahil Tuhan bisa ubahkan. Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Datang ke Mispa adalah datang kepada Tuhan. Datang membakar korban, datang membawa seruan kita kepada Dia, maka Tuhan akan mengubahkan kita menjadi pribadi yang berani, gagah perkasa. Saudaraku, satu minggu saya mempersiapkan renungan ini, ada satu lagu singkat sekali dan menyatakan bahwa selagi aku masih punya Tuhan, maka Tuhan masih sanggup mengubah aku. Selagi aku masih punya Tuhan, maka aku masih punya harapan.
Selagi aku masih punya Tuhan, maka aku masih tetap beriman bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupanku. Puji nama Tuhan.